Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue mau nyeritain progres membaca gue selama tahun 2021 dan rencana reading challenge gue untuk tahun 2022. Tapi sebelum gue ceritain lebih lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gue, makasih banget kalian udah klik video gue yang ini. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel gue sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan channel gue. Jadi video ini adalah video dalam rangka posting bareng sama teman-teman dari BookTube ID, di mana tema posting bareng tiap bulannya itu berbeda-beda temanya. Dan untuk bulan ini, bulan Desember, karena juga adalah akhir tahun 2021, temanya adalah tentang progres membaca selama tahun 2021 dan rencana untuk reading challenge di tahun 2022. Dan buat gue sendiri, gue seneng banget karena di tahun 2021 ini, kemarin tuh di awal tahun gue sempat memasang target membaca gue adalah 50 buku. Dan ternyata sampai video ini di take, gue udah membaca 51 buku. Jadi ya, close to myself. Jadi gue seneng banget karena 2020 itu tahun lalu, tepatnya, itu gue memasang target membaca gue adalah 48 buku. Gue memang gak ngoyo karena memang gue tahu kemampuan membaca gue gitu dari tengah-tengah kesibukan kerja gue kayak gimana. Jadi gue gak ngoyo banyak-banyak buku. Dan tahun ini gue sotoy lah ceritanya, gue tambahin 2 buku kan biar genep aja kan. Tahun lalu 48, jadi tahun ini 50. Dan ternyata gue berhasil membaca 50 buku di tahun ini, 51 malah. Tepuk tangan lagi buat diri gue sendiri. Oke, jadi gue akan bagikan sedikit progres membaca gue di tahun ini kayak gimana. Jadi dari 51 buku yang gue baca di tahun 2021, ada satu buku yang gue DNF, yaitu buku A Foe So Bold and Deadly dari Brigid Kemmerer. Gue gak ada alasan khusus kenapa gue DNF, cuman mungkin memang saat gue baca buku itu moodnya lagi gak dapet aja. Karena ya udah gue nggak sampai selesai dan gue kayak nggak mau nerusin dulu. Mungkin nanti gue akan mencoba untuk membaca lagi buku itu, karena gue sayang juga gue udah baca buku pertama dan keduanya. Jadi buku ketiganya ini seharusnya sih gue baca biar gue tahu akhir kisah dari series ini gimana. Tapi entah kenapa waktu gue baca buku yang ketiganya ini gue kayak nggak mood aja, jadi gue DNF di tengah jalan. Gak tengah jalan juga, baru 50 halaman kayaknya. Nah itu satu buku yang gue DNF. Dari tahun 2021 ini gue memberi rating buku tuh paling sedikit adalah 3 bintang. Maksimal ya 5 bintang. Dan dari 51 buku itu yang mendapat 3 bintang dari gue itu ada 12 buku, dan 4 bintang itu ada 26 buku, jadi cukup banyak. Dan yang 5 bintang itu ada 12 buku juga. Jadi gue memang gak kasih rating 2 bintang di tahun ini, walaupun memang ada satu series yang not really my favorite di tahun ini gitu. Tapi gue gak kasih dia 2 bintang, gue kasih dia di 3 bintang karena memang ada beberapa unsur lain yang menurut gue ya pantas lah untuk dapat 3 bintang. Terus dari 12 buku yang gue kasih rating 5 bintang ini, ada beberapa buku yang jadi favorit gue banget. Dan sebenarnya ada juga buku yang gue kasih rating 4 bintang dan itu jadi favorit gue. Tapi itu akan gue bahas di video selanjutnya, mungkin akan tayang di akhir tahun. Jadi tungguin aja, gue akan bikin my favorite book for 2021. Jadi ya tungguin aja video dari gue. Dan rencana gue untuk reading challenge tahun depan atau tahun 2022 adalah gue ingin membaca 50 buku. Masih tetap, jadi target membaca gue nggak mau nambah. Tapi kalau gue bisa baca lebih dari target gue itu ya bagus gitu kan. Sebenarnya target yang gue pasang itu adalah cuman semacam kayak, oh yaudah nih gue pasang targetnya segini. Kalau bisa melampaui ya bagus, kalaupun kurang ya nggak masalah juga gitu kan. Itu kemampuan gue gitu kan. Dan di tahun depan gue kepengen banget menyelesaikan seri-series yang belum gue selesaiin. Jadi contohnya kayak tadi gue sebutin yang sempat gue DNF-in, yaitu A Foe So Bold and Deadly. Gue kebalik gak sih? Oh iya bener, A Foe So Bold and Deadly, karangannya Brigid Kemmerer. Karena gue merasa ya gue udah baca buku 1 dan 2-nya, jadi gue mau tahu aja gitu endingnya. Dan ada beberapa series juga yang gue baca hanya di buku pertamanya di tahun 2021 dan gue pengen banget untuk lanjutin sampai selesai, yaitu ada All the Stars and Teeth. Terus ada juga The Inheritance Games. Ini termasuk salah satu buku yang gue kasih 5 bintang di tahun 2021. Terus ada juga Daughter of Smoke and Bone karyanya Laini Taylor. Jadi 3 buku ini mau gue selesain banget di tahun depan. Terus, satu lagi. An Ember in the Ashes. Gue baru baca sampai buku ketiga, buku 4-nya gue belum baca. Dan ini adalah kebiasaan gue. Jadi setiap kali gue baca satu series, biasanya ketika udah mau mencapai ke buku terakhir itu gue suka kayak agak nanti dulu. Jadi gue tunda-tunda gitu. Dan tahun depan target gue adalah gue pengen
menyelesaikan seri-series yang udah gue baca buku pertamanya atau beberapa buku awalnya, dan gue mau nyelesain. Terus yang pasti juga gue mau nyelesain TBR gue, karena TBR gue tuh banyak banget. Jadi buku-buku yang udah gue beli dan belum gue baca tuh masih banyak banget. Jadi kayak gue akan fokus ke situ dulu. Sekalian gue juga memang ada rencana untuk books buying ban sampai bulan Maret sepertinya. Jadi nanti mungkin bulan April gue baru akan mencoba untuk beli buku lagi. Dan semoga gue bisa bertahan karena yang kemarin tuh gue sempet pengen books buying ban, dan berjalan 1 bulan ternyata gue akhirnya impulsif buying karena gue lagi di rumah aja, PPKM, dan di rumah juga lagi pada kena COVID. Jadi gue kayak impulsif buying, gue beli semua wishlist gue. Ini nggak boleh dicontoh ya. Jadi kalau kalian mau books buying ban ya kalian harus konsisten. Terus selain itu di 2022 gue juga pengen banyak membaca buku klasik, karena memang gue suka buku klasik, gue suka banget karena gue pernah baca Pride and Prejudice dan itu gue suka banget. Romance-nya tuh ya romance klasik dan gue suka. Dan terus gue juga pernah baca Wuthering Heights, dan di tahun ini, tahun 2021, gue sempat baca The Phantom of the Opera, dan gue suka banget sama The Phantom of the Opera. Itu juga salah satu buku yang dapat 5 bintang dari gue. Kayaknya gue udah banyak kasih bocoran nih ya, buku-buku apa aja yang udah masuk ke kategori 5 bintang dan mungkin menjadi my favorite book di tahun ini. Jadi itu, di tahun depan gue pengen lebih banyak baca buku-buku klasik, karena seperti yang kalian lihat di sini ada buku-buku klasik gue. Kelihatan ya spine-nya. Jadi ini ada The Karamazov Brothers, terus ada Anna Karenina, dan War and Peace juga dari Leo Tolstoy. Dan gue pengen memperbanyak baca buku klasik di tahun depan. Jadi itu, target gue membaca di tahun depan itu adalah 50 buku. Kalau melampaui bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kemampuan gue kan, gue juga nggak pernah tahu gitu kan. Karena membaca itu buat gue bukanlah aktivitas untuk saling dulu-duluan, tapi ya membaca itu adalah salah satu kegiatan di mana gue bisa escape dari rutinitas gue yang sangat dewasa, itu sangat memusingkan ternyata. Dari rutinitas gue bekerja, rutinitas gue di rumah, di keluarga gitu kan. Dan membaca itu adalah salah satu escape gue. Jadi kayak tempat gue untuk bisa bener-bener relax banget sih. Jadi ya tahun depan gue pengen baca 50 buku, dan target gue adalah gue menyelesaikan TBR gue yang menggunung. Banyak loh TBR gue ternyata. Game of Thrones aja gue belum selesai baca semua. Terus buku-buku kelas yang tadi gue kasih tahu, terus ada Strange the Dreamer juga, terus ada Dune. Gue belum baca Dune. Gue pengen nonton filmnya, tapi gue pengen baca bukunya dulu, dan sampai sekarang gue belum baca bukunya. Jadi tahun depan gue harus baca bukunya supaya gue bisa nonton filmnya juga. Terus apalagi ya, gue mesti lihat ke belakang dulu nih. Ya itu, buku-bukunya Donatar juga belum gue baca, yang The Goldfinch sama yang Secret History. Secret History sih lagi current reading gue saat ini, jadi ya lagi gue baca gitu kan. Terus itu sih. Sini juga ada buku klasik nih. Ini adalah deretan buku klasik yang gue beli kemarin. Jatuh. Ini adalah buku klasik yang kemarin gue beli kemarin. Jadi masih ada Alice Adventures in Wonderland, ada Hamlet. Jadi ya gue mau fokus ke TBR gue. Belum lagi yang e-book. Gue gak bisa sebutin, banyak banget e-book gue yang gue beli tapi belum gue baca. Terus ya itu, gue pengen memperbanyak buku klasik. Gue pengen ngabisin TBR, gue pengen menyelesaikan seri-series yang belum terselesaikan di tahun ini. So itu tadi cerita gue soal progres membaca gue di tahun 2021 dan rencana gue untuk reading challenge gue di tahun 2022. Kalau kalian gimana nih? Rencana reading challenge kalian di tahun 2022? Silakan kasih komentar di kolom komentar di bawah. Jadi segitu dulu aja video gue kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah mampir. Makasih banget buat kalian yang udah kasih like, kasih komentar untuk berinteraksi sama gue. Gue pasti akan balesin komentar kalian. Dan ya, segitu dulu aja. Makasih banget buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye!